Selamat malam, selamat bertemu semula di dalam kumpulan umum daerah Lotong. Dan kita bersama-sama pada malam yang ke-6 pada malam hari ini dalam pelajaran yang ke-7. Oleh karena pada hari Sabat yang lalu kita sudah ada 2 pelajaran yang membahas tentang kehidupan Kristen. Dan pada malam hari ini kita akan membahas satu lagi pelajaran yang bertajuk memelihara kehidupan Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terpuji nama Tuhan. Pada malam ini kami berkesempatan sekali lagi untuk berkumpul di rumah kami masing-masing dan juga melalui alam maya ini untuk sekali lagi mempelajari akan firman Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan memberikan kesempatan untuk kami pada saat ini, dan terima kasih Roh Kudus Tuhan menyertai kami di dalam perbaktian kami pada malam ini. Berkati hamba yang berbicara, berkati pendengar dimanapun kami berada pada saat ini, dan juga berkati setiap peralatan dan juga jaringan internet yang kami gunakan pada saat ini, supaya semua itu boleh membantu kami untuk memahami, mengimani, dan mempelajari akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada pelajaran semalam kita telah mempelajari bagaimana hidup sebagai seorang anak Kristen, di mana kita harus menghormati orang tua, menjadikan orang tua sebagai orang yang kita hormati dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh melangkah menjadi seorang umat Kristen yang berbahagia oleh karena kita mengasihi dan juga menghormati orang tua kita. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang langkah seterusnya untuk mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan Kristen, yaitu bagaimana kita harus memelihara kehidupan Kristen. Dan ayat inti yang akan kita bahaskan pada malam hari ini adalah terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-13 yang menyebutkan jangan membunuh. Kelihatan sangat mudah, sangat sederhana perintah yang diberikan Tuhan ini, dan kita mungkin berkata, oh ini perintah yang sangat mudah, hanya menyuruh kita untuk jangan membunuh. Dan kita berkata, ya saya akan dapat melakukan perintah ini. Saya tidak akan membunuh orang, saya tidak akan menghabiskan nyawa orang. Nah, namun ada satu peristiwa pembunuhan yang terjadi di Alkitab yang semua orang tidak menyangka bahwa dia ataupun individu ini akan melakukan satu pembunuhan, yaitu peristiwa di antara Kain dan juga Habel. Inilah peristiwa pembunuhan pertama yang tercatatkan di dalam sejarah Alkitab, bagaimana Kain yang menghabiskan nyawa adiknya sendiri, yaitu Habel, hanya karena perasaan cemburu. Karena Tuhan menerima persembahan Habel, tetapi Tuhan tidak menerima persembahan daripada Kain. Dan akhirnya Kain membunuh Habel. Semua orang berpikir atau ketika membaca Alkitab dan juga mempelajari tentang firman Tuhan, ini adalah perkara yang tidak mungkin dilakukan. Bagaimana mungkin Kain membunuh adiknya sendiri? Tetapi ternyata perkara yang tidak mungkin terjadi di dalam Alkitab. Dan itu mungkin juga boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang kita berkata, oh saya tidak akan pernah membunuh orang, saya tidak akan pernah menghabiskan nyawa orang. Tapi kemungkinan kita juga akan menjadi seperti Kain. Awalnya kita tidak menyangka, tetapi ternyata akhirnya kita melakukannya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan membunuh? Membunuh itu adalah segala tindakan sama ada dengan sengaja ataupun tidak, sehingga perbuatan kita itu mengakibatkan menghilangkan, menghabisi, dan juga mencabut nyawa, baik diri sendiri atau orang lain. Dan inilah disebut sebagai membunuh. Jadi maksudnya perintah jangan membunuh ini bukan saja ditujukan kepada perbuatan kita terhadap orang lain, tapi juga
terhadap perbuatan kita kepada diri kita sendiri. Nah, bermaksud kita sebagai umat Kristen tidak boleh membunuh orang lain dan juga tidak boleh membunuh diri sendiri. Tidak boleh mengambil nyawa orang lain dan juga tidak boleh menghabisi nyawa diri kita sendiri. Ini adalah pengertian manusia. Ini adalah pengertian dunia, di mana ketika kita menghabiskan nyawa seseorang, maka kita disebut sebagai pembunuh. Namun Alkitab memiliki definisi yang lebih luas mengenai membunuh ini. Ada yang disebut di dalam Alkitab berkaitan dengan membunuh dengan roh kebencian yang melahirkan balas dendam. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, siapa yang membenci saudaranya itu di dalam hatinya adalah seorang pembunuh. Bahkan ketika kita sedang marah sekalipun, Alkitab katakan kita ini adalah seorang pembunuh. Matius 5 ayat 21 sehingga ayat yang ke-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, siapa yang berkata saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bermaksud pembunuhan itu bukan hanya ketika kita sudah menghabisi nyawa seseorang, tetapi ketika timbul rasa benci, ketika timbul rasa marah dalam diri kita, kita juga sedang melakukan pembunuhan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena pembunuhan itu dimulai dari dalam hati, dari dalam pikiran. Bukan hanya ketika kita sudah melakukan tindakan yang kita sebut sebagai membunuh atau perkara itu sedang terjadi. Tetapi ketika kita baru mulai terfikir, baru mulai timbul dalam hati kita, kita marah, kita benci kepada orang lain, kita sedang membunuh. Pembunuhan juga boleh terjadi dalam segala jenis peperangan, segala bentuk peperangan, apakah itu bertujuan untuk mempertahankan negara, mempertahankan perdagangan, ataupun yang lainnya. Ianya adalah sebuah pembunuhan. Matius 5 ayat 38, ayat 39, ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Kamu telah mendengarkan firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku, kata Yesus, berkata kepadamu, kepada kita, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Maksudnya, di dalam Alkitab, bahkan musuh sekalipun, musuh sejahat apapun, kita tidak memiliki wewenang, kita tidak memiliki kuasa untuk menghabiskan nyawanya, untuk menamatkan nafasnya. Apalagi itu melibatkan hal kematian. Yang sepatutnya kita lakukan itu adalah berdoa bagi mereka. Bukan tugas kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan yang sudah orang lakukan kepada kita ataupun orang lakukan kepada orang lain. Tugas kita adalah untuk memaafkan. Apakah perintah Tuhan ini bertujuan supaya
kita ini ditindas oleh masyarakat-masyarakat yang jahat. Tidak. Justru perintah ini menyuruh kepada kita untuk memelihara kehidupan kita. Walaupun kita dijahili, walaupun kita dijahati ataupun disakitkan hati kita, walaupun kita ditindas, kita harus pastikan hati dan pikiran kita terpelihara. Jangan sampai kita melakukan pembunuhan dalam pikiran dan juga dalam niat kita. Serahkan tugas menghakimi itu kepada Tuhan. Tugas kita adalah untuk memelihara kehidupan kita dengan tidak memikirkan sesuatu kebencian dalam diri kita, agar jangan kita masuk ke dalam perangkap dosa. Nah, selain daripada itu, kelalaian dalam memberikan pertolongan kepada mereka yang susah dan yang tidak berpengharapan, yang sebenarnya kita mampu untuk membantu mereka, kita sedang melakukan pembunuhan. Orang yang memerlukan bantuan, mungkin dari segi pakaian, mungkin dari segi makanan, kita mampu membantu mereka, tapi kita melalaikan diri dan kita berkata, oh saya tidak mau bantu mereka. Akhirnya mereka mati oleh karena kelaparan, oleh karena tidak ada tempat tinggal, oleh karena kedinginan di luar sana. Dan kita yang sudah melalaikan pertolongan untuk mereka, ketika kita mampu menolong, kita sudah dianggap sebagai pembunuh. Ketika kita memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan kepada orang yang susah, namun kita menolak untuk melakukannya, maka kita sedang melakukan pembunuhan dalam diri kita. Dan bukan itu saja, segala bentuk pemanjaan diri dan setiap tindakan yang berlebihan ataupun melampaui batas. Sebagai contoh, bekerja tanpa istirahat, terlalu semangat berkomitmen untuk bekerja sehingga lupa untuk beristirahat, dan itu memudaratkan kesehatan kita, memendekkan umur kita. Kita sebenarnya sedang membunuh diri kita sendiri. Kita sedang menjadi seorang pembunuh. Terlalu suka untuk berpesta pora, minum sana, minum sini. Kalau tidak dapat minum alkohol 1 hari, kita mau gila. Akhirnya itu memudaratkan kesehatan. Kita sedang menjadi seorang pembunuh dalam kehidupan kita. Dan banyak lagi aktiviti yang memudaratkan kesehatan kita. Itu semua adalah dianggap sebagai satu pembunuhan untuk diri sendiri dalam jangka masa yang panjang. Kenapa? Karena kita sedang membunuh diri kita sendiri. Galatia 5 ayat 19 sehingga ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebagai contoh, seorang mahasiswa oleh karena tidak dapat fokus dalam pelajaran, akhirnya dia menggunakan obat-obatan terlarang untuk memastikan yang dia boleh fokus di dalam kelas, dan itu memudaratkan kesehatannya. Dia sedang membunuh dirinya sendiri. Seorang pemuda yang mungkin terlalu ketagih dengan game sehingga lupa makan selama 48 jam dan kemudian tetap terbangun tanpa rehat karena terus bermain game, sedang membunuh dirinya sendiri. Seorang yang memuaskan nafsu dengan minuman-minuman keras dan akhirnya meninggal karena kemalangan jalan raya, dia sudah membunuh dirinya sendiri. Semua ini adalah contoh-contoh perkara-perkara yang salah, dan ianya melanggar perintah yang keenam yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu jangan membunuh. Mengapa manusia melakukan pembunuhan? Yang pertama, karena timbulnya kemarahan
yang tidak dapat dikendalikan. Mereka tidak dapat mengendalikan perasaan marah mereka, sehingga perasaan marah itu berujung kepada suatu pembunuhan. Yang kedua, kecemburuan. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 4 ayat 5, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Karena kita tidak berdoa. Kebencian, perasaan benci yang berakibatkan kepada pembunuhan. Dan terkadang pembunuhan ini bukan terjadi hanya sekali, tetapi berkali-kali. Ketika kita selalu berjumpa dengan orang-orang yang kita benci dan kita masih belum dapat move on, kita masih marah mereka. Setiap kali kita jumpa mereka, sebenarnya kita sedang membunuh mereka dalam hati, dalam pikiran kita. Beberapa hal yang manusia anggap bukan suatu pembunuhan, tetapi itu ternyata adalah dosa di mata Tuhan. Yang pertama adalah bunuh diri. Banyak yang berkata, perintah jangan membunuh ini hanya berlaku untuk orang lain, tapi bukan untuk diri kita. Saudaraku, orang lain dan kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Ketika nyawa mereka dihabiskan, orang yang membunuh mereka disebut sebagai pembunuh. Ketika nyawa kita dihabiskan, orang yang membunuh kita akan disebut sebagai pembunuh. Dan kalaupun itu adalah diri kita sendiri, mungkin kita berkata, lebih baik saya mati supaya suami saya tidak sengsara, lebih baik saya mati supaya istri saya tidak sengsara, lebih baik saya mati supaya keluarga saya tidak sengsara. Kita bukan memberikan kesenangan kepada keluarga, tapi kita menjadi pembunuh untuk diri kita sendiri. Menggugurkan ataupun abortion. Banyak orang berkata, oh itu bukan dosa. Kenapa? Karena yang di dalam rahim itu belum lahir. Dia belum menjadi manusia. Tapi ternyata itu adalah nyawa. Dan ketika kita memutuskan untuk melakukan aborsi, setelah mungkin kita menyesal karena sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, akhirnya kita berkata, itu bukan dosa. Ternyata itu adalah satu dosa, satu kesalahan. Dan ada di dalam pernyataan medik ataupun medis yang berkata euthanasia ataupun membunuh secara mercy killing, membunuh secara diam-diam. Dan ini biasanya dilakukan kepada orang-orang yang memang dengan pemahaman medikal sudah tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan. Dan daripada dia terus bertahan hidup dan dia tetap sakit, lebih baik kita menghabiskan ataupun membiarkan dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Seolah-olah kedengarannya seperti baik, tapi ternyata dia tetap adalah sebuah pembunuhan. Perang jihad yang biasanya orang berkata ini untuk mempertahankan bangsa, untuk mempertahankan negara, tetap dia adalah sebuah pembunuhan. Ingat, tidak ada satu orang pun dan tidak ada satu lembaga pun di atas dunia ini yang pernah diberikan mandat oleh Allah, oleh Tuhan untuk menjadi pemegang kuasa atas hidup dan mati seseorang, bahkan atas hidupnya sendiri. Artinya, secara dasarnya hanya Tuhan yang berhak menentukan batas kehidupan dan saat kematian seseorang. Tidak ada yang lain, betapapun elok motivasi dan juga tujuannya, seperti euthanasia tadi. Tujuan kita mungkin baik, tujuan kita mungkin elok, tapi kita tidak pernah diberikan mandat oleh Tuhan untuk membunuh, untuk menghabiskan nyawa seseorang. Biarlah nyawa itu kita serahkan tugasnya kepada Tuhan. Dasar daripada perintah ke-6 yaitu jangan membunuh ini adalah hidup itu adalah anugerah daripada Tuhan. Hidup itu berasal daripada Tuhan.
Manusia tidak memiliki kuasa apapun ke atas nyawanya dan juga nyawa orang lain. Hidup itu adalah kudus dan sakral. Sebab hiduplah satu-satunya yang dikehendaki Allah dan bukan kematian ataupun kebinasaan. Itu sebabnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah mempermainkan kehidupan. Kehidupan bukanlah sebuah bahan eksperimen ataupun sebuah objek untuk dijadikan sebagai bahan pencobaan. Kita boleh mengeksplorasinya, tapi jangan mengeksploitasinya kehidupan kita. Merawat boleh, tapi jangan merekayasa sesuatu maksud jahat dalam kehidupan manusia, apapun itu, kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Ada satu nasihat yang baik untuk kita renungkan dalam Amsal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-15, ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-33. Hai anakku, jikalau engkau berdosa, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah. Dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Saudaraku, ayat ini menasihatkan kita, apapun bentuk rayuan dan juga alasan untuk seseorang itu, sama ada mungkin kedengarannya baik ataupun jahat, ketika upaya itu direncanakan ataupun dilakukan untuk membunuh seseorang atau dirinya sendiri, maka itu adalah sebuah dosa. Dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan sendirilah yang menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa kehidupan kita ini adalah sesuatu yang suci karena mendapatkan kehidupan daripada Allah sendiri. Setiap orang yang merencanakan untuk membinasakan kehidupan, apakah itu kehidupan orang lain ataupun kehidupan diri sendiri, berarti kita sedang berhadapan dengan Tuhan, yaitu sumber dan pemilik kehidupan manusia. Bagaimana Allah mau mengasihi kita kalau kita sendiri tidak menghargai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan? Itu sebabnya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang umat Tuhan, kita harus memelihara kehidupan kita. Jangan pernah terlintas dalam pikiran, dalam hati kita untuk membinasakan kehidupan. Sama ada itu kehidupan orang lain ataupun kehidupan diri kita sendiri. Mungkin pemikiran kita tentang membunuh ini adalah pemikiran yang sempit, yaitu ketika kita menusukkan pisau ke jantung seseorang, itulah membunuh. Tapi saudaraku, ketika pandangan mata kita yang penuh kebencian melihat kepada orang yang kita benci, itu juga adalah sebuah pembunuhan. Itu sebabnya mari kita sebagai umat Kristen pelihara kehidupan kita. Jangan pernah biarkan pemikiran jahat wujud dalam pikiran kita. Jangan pernah biarkan niat jahat wujud dalam hati kita. Tugas kita bukan untuk membalas dendam. Tugas kita bukan untuk cemburu dengan orang lain. Tugas kita adalah untuk bersyukur dan juga berdoa. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk musuh kita. Mari sebagai seorang Kristen kita memelihara kehidupan kita. Amen.
Tuhan memberkati. Selamat malam, mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih dengan pelajaran yang sudah kami dengar pada malam ini. Membawa kami untuk memelihara kehidupan kami sebagai seorang umat Kristen. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik. Karena Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Dan Tuhan terus melihat kehidupan kami. Sehingga kami harus memelihara kehidupan kami di hadapan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah niat jahat, pemikiran jahat tidak pernah wujud dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.